pagi, Sobat Semanggi semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Dodi Rahmat dari Semanggi University. Pagi ini kita akan melakukan podcast ya, bersama salah satu tokoh inspiratif lainnya yang kita datangkan khusus ya hari ini. Tapi sebelumnya saya ingin bercerita sebuah hal ya. Jadi mungkin ini sedikit cerita. Jadi begini, pernahkah kita berpikir dalam hidup kita itu atau dalam bagaimana seekor singa gitu, bisa menjadi seekor pemimpin atau raja dari rimba? Padahal kalau kita pikir singa ini dia tidak memiliki tubuh yang besar, tubuh yang tinggi, karena yang binatang yang memiliki tubuh yang besar itu adalah gajah. Dia tidak memiliki tubuh yang tinggi, besar. Dia juga bukan merupakan hewan yang larinya paling cepat di hutan itu atau di rimba tersebut, karena hewan yang larinya paling cepat adalah cheetah. Ya, kita tahu larinya sangat cepat. Kemudian si singa ini dia juga bukan merupakan hewan yang paling pandai atau paling cerdik. Ya, kita tahu simpanse adalah hewan yang paling cerdik. Lumba-lumba pun juga hewan yang paling cerdik. Tapi bagaimana seekor binatang yang tidak memiliki tubuh yang begitu mendominasi, begitu besar, tidak juga merupakan hewan yang paling cepat di hutan itu atau di rimba itu, dan bukan pula hewan yang memiliki kecerdasan yang paling tinggi di rimba tersebut, tapi dia bisa menjadi seorang pemimpin atau dia bisa menjadi seekor hewan yang sangat ditakuti dan menjadi raja rimba. Nah, kalau kita pikir jawabannya cuma satu, yaitu mentalitas. Seekor singa ketika dia berjalan di tengah hutan dan dia melihat seekor gajah, maka yang dipikirkannya cuma satu, yaitu bahwa gajah tersebut adalah mangsa atau gajah tersebut adalah makan siang untuk dia. Sedangkan gajah di lain hal memiliki tubuh yang sangat mendominasi, besar dan tinggi. Ketika dia bertemu dengan singa, ternyata yang dipikirkannya adalah bagaimana cara dia lari dan bagaimana dia melepaskan diri dari seekor singa tersebut. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin di dunia kita, tidak saja karena kecerdasan, karena kemampuan kita, tetapi bagaimana kita bersikap atau memiliki mental. Dan pagi ini saya bersama dengan seorang yang sungguh inspiratif. Beliau ini masih sangat muda, ya kan, karena usianya jauh di bawah saya. Beliau dengan usianya yang masih muda memiliki pengalaman yang luar biasa. Kita banyak belajar dari beliau nantinya. Beliau adalah seorang general manager dari sebuah perusahaan nasional yang memiliki cabang di beberapa kota besar dan berpengalaman banyak di bidang percetakan dan khususnya percetakan kartu. Selamat pagi Pak Arman. Pagi Pak Dodi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Gimana Pak Dodi sendiri? Alhamdulillah sehat. Baru kali ini ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, karena podcast kita ini yang pertama mungkin, karena biasanya dulu dengan rekan saya ya Pak Khori. Pertama kalinya dengan Pak Dodi. Iya, bagus. Lagi sibuk apa nih Pak Arman akhir-akhir ini? Ya, menjelang akhir tahun ya, sibuk ini menyelesaikan antrian, banyak orderan buat Natal dan tahun baru ini Dodi. Natal ya. Jadi omset semakin tinggi. Wah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, meningkat drastis. Alhamdulillah, betul. Nah, hari ini kita lagi mau ngomongin apa ini Pak Arman? Ya, terkait tadi yang disampaikan Pak Dodi mungkin terkait gimana sih mentalitas kita ya, terkait mungkin nanti mentalitas gunanya buat apa ya, pasti kan untuk mencapai impian kita ya, hasil ya nanti yang kita akan bahas, mungkin gimana sih kita bisa capai hasil maksimal sih atas usaha kita. Itu sih Pak. Ya. Nah, kalau boleh cerita nih Pak, di masa yang masih muda ya, usia masih 30 tahun sudah memegang satu perusahaan besar gitu kan, di salah satu pemain di bidang percetakan kartu ya. Kalau kita tahu sekarang kan lagi banyak sekali kartu-kartu untuk ID card segala macam. Nah, ini beliaunya salah satu yang memiliki
peran besar gitu ya untuk membesarkan satu usaha dan dipercaya sebagai ownernya. Nah kalau boleh tahu nih Pak Arman, bagaimana sih awalnya dulu waktu berkarir di bidang ini gitu, sehingga di usia yang masih sangat muda ya 30 tahunan kemudian Anda sudah memegang satu posisi yang cukup tinggi ya sebagai general manager yang membawahi banyak karyawan tentunya dan cabang di Indonesia. Ini awalnya bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih Brody. Oke, awalnya saya bergabung dengan PT SKI tentu ya sama dengan mungkin sobat semanggi lainnya ya, namanya lika-liku kehidupan itu kan ada jatuh bangun. Saya sebelum bergabung pun juga sempat bergabung dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Tentunya semua yang saya jalankan sampai saat ini pun tetap pada impian atau tujuan atau goal saya. Jadi ini mungkin sebagai apa ya, mungkin media ataupun sarana untuk mencapai hasil yang saya inginkan. Jadi kalau saya bergabung sih awalnya sih memang waktu menjelang pandemi ya, di akhir tahun 2019 saya bergabung di PT Solusikan Indonesia, berawal dari staff finance, akhirnya pun ya berkarir dan mengikuti sih apa sih yang ada budaya kerja di situ untuk memperbesar kapasitas diri, belajar dan lain-lain hingga sampai saat ini bisa diduduki di jabatan general manager. Seperti itu sih. Berarti hanya 2 tahun ya? Kurang lebih ya 2 tahun dari seorang staff finance, kemudian karena kompetensi dan kemampuan yang cukup bagus akhirnya dipercaya menjadi seorang general manager. Ini karirnya luar biasa Pak, karena biasanya untuk menjadi seorang GM itu butuh waktu yang sangat ya cukup memakan waktu lah gitu kan. Tapi ini luar biasa dari seorang staff finance kemudian dengan karir Bapak gitu kan hanya 2 tahun ya sudah bisa menjadi seorang GM dan bertanggung jawab ke banyak dari prosesnya yang juga cukup luar biasa. Oh iya tentu iya. Kalau boleh cerita ini Pak, ketika awal berkarir ya di PT SKI ya, Solusi Kartu Indonesia gitu kan. Nah, apakah memang sudah terfikir nih Pak awal berkarir itu untuk menjadi seorang GM atau mungkin nanti kedepannya seperti atau mungkin hanya ingin ya saya berkarir biasa-biasa aja kemudian nanti kalau memang sudah jalannya saya jadi GM ya saya GM gitu, atau memang sudah ada target tertentu gitu sehingga cepat sekali gitu karir. Oke. Jadi kalau target tertentu saya lebih ke arah goal yang saya inginkan ini lebih ke sifatnya umum ya. Jadi kalau dulu saya hanya berpikir tujuan saya mungkin gimana sih saya ini bisa bermanfaat ya, semakin nebar manfaat semakin luas lah menyebarkan manfaat, entah jadi apapun itu. Itu yang saya pikirkan, karena saya juga sempat berkarir ya di BUMN pernah. Saya pun juga dagang pun jualan juga pernah setelah dari BUMN. Akhirnya bergabung di Solusi Kartu Indonesia dan saya lihat kulturnya, budayanya dan bisnisnya memang tujuannya untuk kebermanfaatan. Ya, saya akhirnya pun benar-benar saya tekuni di situ. Oh gitu ya. Jadi memang awalnya nggak ada nggak ada target tertentu, nggak ada ya. Tapi karena memang kemampuan, kemudian pembelajaran terus menerus akhirnya diberikan kepercayaan lebih lah dari pemilik ya untuk mengelola SKI gitu ya. Nah, bicara tadi tentang karir awal gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi hal yang penting dalam karir Pak Arman ini? Hal yang paling penting untuk ketika ingin meniti karir gitu. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman gitu kan. Oke, mungkin sedikit sharing ini Mas sedikit sharing ya. Jadi baik meniti karir maupun mencapai tujuan ya, mencapai hasil yang kita inginkan. Mungkin banyak sih bertebaran nih tip-tip sukses ya kan. Mungkin yang bisa saya rampung dari beberapa motivator atau bahkan orang-orang sukses lainnya. Karena kan kadang kita pun waktu itu juga nggak banyak, jadi lebih ke arah kita juga bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gitu kan. Orang-orang sukses kita coba ambil tipsnya, kita praktekkan. Gitu. Jadi mungkin saya ambil sedikit kurang lebih 3 poin yang paling penting. Mungkin yang pertama terkait kita yang poin utama itu kalau bisa merubah mindset kita terkait pola pikir atas kecerdasan dan bakat. Mungkin banyak orang yang masih terpikirkan, wah saya nggak cerdas atau itu bukan bakat saya untuk jadi meniti karir di situ atau untuk menjadi seorang ini seorang itu. Gitu. Nah ternyata kalau kita pernah baca buku dari Angela itu terkait judulnya Grit ya, kegigihan, di situ baik kecerdasan maupun bakat itu otak dan otot sama-sama
bisa berkembang adaptif sesuai. Gitu. Jadi yang kalau misalnya otot bisa dilatih ya kan, kalau orang yang lagi nge-game itu akhirnya ototnya terbentuk, olahragawan pun juga demikian. Nah, sama juga halnya dengan otak. Jadi poin pertama, kita pahami dulu bahwa mindset kita, otak dan otot ini bisa kita latih sesuai keinginan kita. Itu karena mereka bukan sifatnya itu fix, tapi bisa kita latih untuk berkembang gitu. Iya. Itu poin pertama sih Pak Ardi. Terkait salah satu gimana sih kita untuk mencapai hasil. Terus yang kedua mungkin di sini terkait komitmen. Ya tadi disebut tadi kan kita harus punya goal, ya kan? Kita harus komitmen sama goal kita. Bahkan goal itu lebih sering disebut dengan mimpi, ya. Karena banyak orang menyebutkan bahwa mimpi itu unrealistis. Ya. Kenapa sampai orang mimpi kamu dibilang kayak gitu? Karena benar-benar unrealistis, ya kan? Yaitu ketika gimana cara membuat kita sesuatu yang impossible jadi apa? I'm possible, saya bisa melakukannya. Tapi memang di komitmen ini harus ada rumus. Mimpi boleh sih nggak logis ya, realistis, tapi to-do list-nya, action plan-nya harus realistis. Nah, itu yang harus komitmen. Karena kalau kita belum punya impian, goal, nanti suatu saat ketika kita di perjalanan tuh ya namanya orang hidup ya, dari lika-liku jatuh bangun, yang ditakutkan kita putus asa. Kalau kita punya goal ya, bahkan mungkin kalau orang-orang kan menyarankan ditulis, bahkan ditempel di dinding biar kelihatan setiap hari, setiap saat. Ketika kita lagi down, kita bisa melihat impian kita seperti itu, kita akan bisa bangkit lagi. Nah itu sih salah yang poin kedua, pasti kita harus punya komitmen untuk capai impian atau goal kita. Gitu sih. Jadi yang pertama tadi yang pertama tadi terkait bahwa kita merubah mindset nih. Mindset yang kedua terkait ya komitmen terhadap impian kita. Mungkin yang terakhir banyak sih poin yang untuk mencapai keberhasilan, tapi yang terakhir mungkin kalau saya bilang yang ketiga ini terkait konsistensi ya. Nah ini kadang-kadang orang banyak saya sudah berusaha tapi tidak capai hasil. Nah ini konsistensinya. Konsisten ini yang dibilang berat ya kan. Kadang-kadang orang mencapai juara itu lebih mudah daripada menjaga juara tersebut ya kan. Kalau kemarin kita lihat pada dunia, Prancis juara bertahan akhirnya harus menyerahkan ke Argentina itu pada jadi untuk mempertahankan lebih susah. Gimana sih biar kita bisa konsisten tapi growth? Nah, mungkin salah satu nih tips untuk di poin ketiga konsisten ini ada dari berbagai sukses atau motivator yang saya ikuti ya. Nah, salah satunya mungkin dengan cara kita cari sesuatu yang lebih sederhana dulu gitu. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu usaha tuh jangan langsung ambil yang susahnya. Contoh mungkin biar konsisten, saya ingin sehat, saya ingin bentuk badan. Jangan langsung berjanji atau menuliskan saya harus push up 100 kali per hari. Mungkin bisa di hari pertama, kedua, hari ketiga sakit akhirnya nggak push up, atau ada kesibukan lain akhirnya nggak push up. Jadi diambil yang sederhana. Mungkin kalau kita bilang 10 kali, ada yang bilang mungkin terlalu mudah, terlalu gampang. Justru itu yang dicari sebenarnya. Karena kenapa? Ketika kita malas pun atau lagi sibuk, ada acara jam segini untuk push up 10 kali terlalu simpel, terlalu mudah. Tapi kalau kita melakukannya itu akan jadi habit. Nah, ketika jadi habit, nanti kita itu akan jadi ke mindset juga. Kita akan merasa bahwa pikiran kita, bisa ya kita ternyata konsisten nih 10 kali. Akhirnya kita perlahan nih setelah 21 hari atau mungkin 3 bulan kita tingkatkan jadi 15, 20. Nah itu konsisten growth-nya. Seperti itu sih. Ada 3 hal utama itu sih yang insya Allah kalau dijalankan kita benar-benar bisa capai hasil yang kita inginkan sih. Saya setuju juga ya Pak Arman. Jadi ini sharing juga ya. Jadi banyak orang yang kemudian ketika kita ingin mencapai goalnya, kita membuat goal yang terlalu tinggi, sehingga kadang-kadang kita itu jadi ketika kita ingin mencapai suatu hal, kemudian kita butuh konsistensi yang terus menerus, kita merasa goal kita terlalu jauh, akhirnya kita lebih mudah menyerah, betul Pak ya. Jadi mungkin kita set goalnya itu ada small goal. Goal-goal kecil dulu. Jadi tadi kalau Pak Arman menyampaikan masalah tentang push up segala macam gitu ya. Jadi kalau kita pingin push up 100 bukan langsung 100, tapi kita mulai dari 10 dulu. 10 kemudian nanti 1 bulan berikutnya naik jadi 15, kemudian naik jadi 35, akhirnya nanti tercapailah sampai ke 100. Karena kalau kita tidak biasa misalnya di goal 100 tadi, ketika di hari ketiga kita mulai masuk di hari ketiga, kita ngerasa push up 100 itu berat gitu. Tapi kalau terus kecil naik,
akhirnya kita nggak kerasa bahwa kita sudah mencapai hal tersebut. Ini luar biasa gitu. Jadi konsistensi itu memang kita rasakan hal yang terlihat mudah, tapi sebenarnya itu adalah hal yang paling sulit nih. Karena menjaga kita harus terus di tahap yang sama gitu. Betul Pak ya? Siap, benar banget. Gitu. Benar sekali itu. Jadi benar-benar kita ya kalau mau konsisten gitu dari yang kecil bertahap karena sudah terlatih kan, jadi sudah terbiasa. Jadi membuat itu jadi sebuah habit gitu, seperti itu. Ya, jadi otomatis setelah jadi habit kita nggak merasa berat lagi, bahkan mungkin kita bisa lebih lebih berkembang lagi gitu kan. Benar. Gitu. Nah tadi ngomongin masalah sosok inspiratif nih Pak. Tadi kan sempat disinggung juga nih. Iya. Jadi bahwa Pak Arman ini terinspirasi dari beberapa tokoh untuk mencapai kesuksesannya sekarang atau dalam posisi yang sekarang. Nah, kalau boleh tahu siapa sih Pak sosok inspiratif yang begitu sampai mengena akhirnya begitu luar biasa sehingga menjadikan Pak Arman ini sejauh ini seperti ini. Oke. Kalau suatu sosok inspiratif mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi beberapa mungkin ya, karena saya juga ambil dari mereka tuh kira-kira apa sih yang bisa saya praktekkan dari mereka. Banyak sih Pak Dodi, mungkin dari yang saya sering lihat itu seperti Helmi Yahya seperti itu ya, terus Mary Riana, atau bahkan kalau di olahraga itu ada Cristiano Ronaldo, Messi dan lain-lain. Itu saya lebih suka melihat perjalanan mereka. Karena kayak kemarin itu kan yang lagi raba-raba dunia kan semua orang akhirnya sadar bahwa ya tadi yang saya sebutkan tadi, pertama kita ngerubah mindset terkait otot dan otot itu bisa dilatih. Kita lihat dari dua sosok pemain tersebut tuh, yang Cristiano Ronaldo itu memang bukan nggak ada bakat ya, tapi akhirnya bisa ya kan jadi pemain hebat, ya kan terkenal di dunia. Begitu juga kan kalau kita bandingkan kalau si Messi sudah ada bakat nih ya kan. Jadi benar-benar sama-sama bisa sukses, sama-sama sudah dapat hasil yang maksimal. Nah dari situ kan kita ketika lihat pengalaman orang lain, nah kita nggak perlu mencoba itu, maksudnya dalam arti kita bisa pelajari dari pengalaman orang lain. Oh ternyata bisa, harusnya kita punya mindset itu dan yakin bahwa seorang yang tidak punya bakat pun bisa tuh meraih kalau sudah punya impian atau goal itu. Ya gimana kita cara menjaga konsisten itu biar kita dapat hasil yang maksimal. Maksimal gitu. Jadi kalau sosok inspiratif ya saya bilang yang saya sebutkan tadi ya, banyak saya lebih ke arah menelusuri sejarah mereka gimana sampai benar-benar jadi seseorang yang sukses. Itu sih Pak. Luar biasa ya. Terus kemudian gini Pak, dengan posisi atau dengan karir yang cukup cepat gitu kan, selama 2 tahun itu, tentu kalau kita bicara sukses, semua orang juga ingin sukses gitu. Tapi tentu ada satu proses yang tidak banyak orang yang tahu di dalamnya gitu. Orang melihatnya kita, 2 tahun nih udah jadi seorang staff, kemudian jadi GM dalam waktu 2 tahun, hebat gitu. Tapi proses di dalamnya nggak tahu. Nah, salah satu proses yang banyak orang yang alami itu, salah satunya adalah kegagalan. Kita tidak menutup kemungkinan kan. Jadi untuk meraih sesuatu yang keberhasilan itu harus melalui kegagalan. Nah, banyak orang yang kemudian ketika berproses itu dia gagal, kemudian dia berhenti dan tidak mau melanjutkan. Nah, ada nggak sih tips dari Pak Arman gitu? Bagaimana sih mengatasi kegagalan itu sehingga progres Bapak itu nggak berhenti di situ tapi terus berjalan gitu? Karena banyak sekali mungkin sobat semanggi di luar sana yang merasakan mungkin saat ini karirnya terhenti, kemudian ada merasa gagal, kemudian mereka tidak ingin bergerak lagi untuk bertumbuh gitu. Nah, ini tipsnya gimana Pak untuk supaya tetap bangkit dan kemudian mencapai goal-goal yang diinginkan di masa depannya gitu. Oke, benar sekali Pak Dodi. Gagal. Jadi kalau bisa sahabat semanggi harus pahami dulu terkait gagal ini, kalau bisa jadi kata suatu kamus wajib ya. Kalau mau ya, kalau jadi teman-teman mau sukses berarti harus bilang saya harus pernah gagal. Nggak mungkin ya ada orang sukses yang tanpa kegagalan. Itu sudah dibuktikan di berbagai mungkin tokoh-tokoh sukses lainnya. Jadi gagal itu wajib gitu. Wajib aja, harus wajib. Ya kan harus wajib kita merasakan menikmati lah kegagalan itu. Tapi ada kelanjutannya nih. Semua itu rumusnya +1 ya kan. Kalau kita gagal 7 kali, kita harus bangkit 8 kali.
intinya cuma persatu aja gitu kan. Jadi selalu akan positif gitu. Iya, ada yang positif harus bersatu. Kalau dibilang saya pernah gagal ya pernah. Contohnya misalnya sebelum saya masuk di SKI pun saya juga pernah namanya melakukan suatu istilahnya keinginan untuk mengelola bisnis ya, dagang itu kan jualan makanan dan lain-lain. Itu juga pernah gagal. Tapi ketika ada potensi di SKI, mungkin kalau orang lain akan melihat sesuatu yang nyentang, tapi kalau saya lihat di sini, di sini bisnisnya seperti ini, masih bisa nih. Misalnya saya juga akan mengelola sebuah tim, sama yang seperti lakukan, ya kan. Meskipun tidak langsung, tapi kan saya bertahap. Nah itu kita butuh namanya ke lapangan, misalnya untuk nerima dulu nih di awal kita belajar dulu, ya kan. Kita pernah gagal ya udah kita akan kosongkan gelas, lapangkan dada kita, istilahnya terima nih, ada proses namanya budaya. Kecuali di SK ini budaya belajarnya sangat bagus ya, itu makanya kita harus benar-benar benar-benar menerima itu dulu. Jadi kalau kita lihat nih kadang-kadang orang-orang lebih ke arah karena sudah pengalaman dan lain-lain, akhirnya mereka mementahkan nih semua orang baru. Itu yang jadi bahaya. Jadi kalau bisa kita nih benar-benar istilahnya kosongkan gelas dan terima pembelajaran baru, karena kiat-kiat sukses itu banyak bisa kita rampung, kita olah jadi suatu rumus yang buat kita sendiri, karena yang menarik diri kita itu ya hanya kita sendiri. Itu sih jadi kegagalan itu hal yang wajar. Iya, wajar sekali. Jadi jangan takut untuk gagal. Yang penting itu bukan bagaimana Anda jatuhnya, tapi bagaimana Anda bangkitnya. Benar. Ya, jadi jangan sampai satu kegagalan kecil akhirnya menghambat keinginan kita untuk berhasil gitu. Jadi ini satu pelajaran juga dari kepada Sobat Semanggi dan teman-teman yang lain. Jadi kegagalan itu hal yang lumrah gitu, yang harus kita sikapi dengan biasa-biasa saja. Ya, jangan sampai itu justru menjadi hal yang menyulitkan kita, terus membuat kita berhenti gitu di masa depan gitu kan. Nah, itu ya Pak. Ya sama kayak tadi bilang kan, kalau kita bilang kegagalan itu kan terkait mental ya. Tadi kan disinggung di awal sama Pak Dodi terkait seorang singa ya, raja hutan, seekor singa. Kan mentalnya kadang butuh mental. Kalau kita lihat kita gagal saya menjadi besar seperti gajah, kalau langsung mentalnya down, sedangkan kan mentalnya yang dibutuhkan di situ. Saya sekolah tinggi dengan jerapah, tapi kan mentalnya yang dilihat. Mental fighternya, mental tidak menyerahnya ya, mental pejuangnya gitu kan. Jadi dan ini sebenarnya bukan hanya untuk seorang yang berwirausaha ya, justru karyawan itu juga kadang-kadang kita berpikir saya cuma karyawan, saya nggak perlu mental yang mental yang kuat gitu kan. Ternyata salah gitu ya. Jadi contohnya ini Pak Arman gitu kan, dari kalau tidak memiliki mental yang kuat, mental yang luar biasa, bagaimana mungkin ya dalam 2 tahun dari seorang staf kemudian dipercaya menjadi seorang GM mengelola perusahaan yang besar. Nah ini jadi satu hal yang memang harus kita jadikan pelajaran, betul Pak ya. Betul. Nah ada satu lagi nih Pak yang saya penasaran gitu kan, tadi kan sudah dibicarakan tentang kiat-kiatnya, sukses, ada konsisten, ada kemudian komitmen gitu kan. Nah dengan hal tersebut sebenarnya apa sih yang Pak yang ingin dicapai gitu di Pak Arman gitu dalam beberapa ke depan gitu kan? Apa sih yang jadi impian Bapak gitu di beberapa tahun ke depan, baik itu sebagai karyawan atau sebagai seorang yang bekerja gitu atau memiliki usaha? Oke, seperti yang saya sebutkan tadi di perbincangan kita tadi, tujuan saya sebenarnya ingin melebarkan, menambah kebermanfaatan ya kan. Di SKI ini kan juga suatu perusahaan ya, namanya gimana kalau saya sih lebih ke arah gimana sih saya bisa buka lapangan pekerjaan ya kan sebesar-besarnya dari perusahaan ini, jadi bisa menampung nih banyak pekerja pegawai ya kan. Itu kan dengan cara mungkin kalau dari saya nambah aset, nambah sesuatu yang bisa dibuat investasi. Jadi perusahaan ini semakin berkembang akhirnya membutuhkan lebih banyak lagi SDM. Di situ kan akan nambah kebermanfaatan terkait ini SKI yang dulunya sekian pekerja sekarang sudah jadi lebih banyak lagi. Nah itu lebih ke arah ke sana sih. Pada waktu dekat saya memang lebih ke arah memperluas nih struktur organisasi, struktur SDM. Jadi kita bisa menampung lebih banyak lagi bermanfaatan. Di sisi lain pun juga di SKI kan juga istilahnya budaya untuk berbagi juga ada. Jadi
Kalau saya memang fokusnya ke pencapaian misalnya target perusahaan ada, tapi kan perusahaan juga tujuannya nantinya untuk berbagi ke sesama, seperti itu sih. Oh gitu. Jadi memang tujuannya tetap berkarir ya di. Iya. Iya. Sehingga apa namanya untuk kedepannya masih di sana. Ini satu juga pelajaran teman-teman yang sobat Semanggi yang kita dapat dari Pak Arman ya pagi ini. Jadi ketika kita bekerja gitu kan, kalau saya perhatikan tadi beliau menyampaikan bahwa ingin ingin membesarkan perusahaan, padahal ini perusahaan bukan milik Pak Arman gitu kan. Nah, banyak sobat Semanggi atau karyawan itu berpikir kalau kita bekerja di suatu perusahaan ya sudah saya bekerja sesuai dengan tupoksinya, job desk-nya udah saya bekerja aja. Nah, ternyata hal tersebut tidak akan membuat kita menjadi lebih besar gitu. Jadi salah satu hal yang membuat kita besar adalah bagaimana kita memiliki sikap atau mental tadi sebagai seorang pengusaha di perusahaan tersebut gitu. Jadi kita berpikirnya bukan sebagai seorang karyawan, tapi bagaimana kita bisa membantu si pemilik usaha untuk mencapai goal-nya. Nah, dengan demikian otomatis si pemilik usaha atau pemegang saham akan melihat kita sebagai seorang yang care atau ingin tumbuh berkembang dengan perusahaan gitu. Ini salah satu tipsnya juga ya Pak ya. Jadi menjadi karyawan itu nggak hanya sekedar bekerja pulang masuk jam 9 kemudian pulang jam 5 selesai gitu kan. Tapi bagaimana kita ya nggak hanya lembur, nggak hanya ya udah yang penting saya udah kerjakan semua hal, udah saya pulang saya gajian gitu. Ternyata salah satu yang dapat saya ambil poinnya hari ini adalah bahwa kita bekerja itu dengan sepenuh hati juga, dengan artinya kita pengen perusahaan itu juga tumbuh berkembang. Dengan demikian nanti dengan sendirinya kita akan dipercaya gitu, betul Pak ya? Iya, benar sekali. Nah itu beberapa hal gitu yang kita bisa dapatkan pagi ini gitu kan. Nah yang lainnya Pak, saya ingin tahu nih apa sih yang bikin Pak Arman itu sejauh ini itu merasakan kalau saya lihat tadi kan karirnya cepat, kemudian berpikirnya bahwa gimana saya bisa membangun perusahaan yang lebih baik gitu kan. Artinya bahwa merasa happy kan dengan perusahaan yang sekarang gitu kan, sehingga dipercaya. Nah, apa sih yang membuat Bapak itu merasakan kebahagiaan gitu kan ketika bekerja di suatu perusahaan? Kalau kita bilang kan ini bukan usaha sendiri ya. Apa sih yang bikin bahwa merasa wah ini harus saya kembangin, ini saya harus perbesar? Apa sih yang membuat begitu bermakna nih perusahaan ini untuk Bapak itu? Iya, benar sekali Pak Adi. Itu terkait gini ya, apa sih yang membuat saya konsisten ya, tetap happy di perusahaan ini? Itu lagi menikmati hasil ya. Kadang-kadang ketika kita gagal atau yang kecewa atau bahkan banyak problem, namanya orang hidup problem pasti ada. Iya, nah, itu betul. Kan. Kalau nggak ada masalah orang nggak hidup lagi. Itu sekali. Jadi kadang-kadang kita harus punya itu impian kita apa, dan impian itu nggak mungkin jatuh pada satu titik tertentu, karena namanya kan kalau bilang tuh sukses tuh bukan tujuan tapi proses kan. Di proses itu kadang-kadang kita juga akan menikmati nih, misalnya nih hal kecil aja. Oh dulu waktu saya pertama kali masuk di sini karyawannya mungkin cuma sekitar 12-15 orang. Sekarang saya sudah sama tim ini totalnya sudah sekitar 45 orang. Itu sudah membuat saya happy. Saya memang banyak problem yang terjadi ya kan, banyak saya harus dipecahkan bersama, tapi saya ngeliat ini perusahaan benar-benar berkembang, benar-benar mengasih manfaat nih, ya kan? Itu yang mungkin kita akan renungkan gitu, misalnya dalam artian kita ada nih satu sudah mulai tahap ya kan, dari istilahnya ada nih yang kita nikmati nih hasilnya, dalam artian perusahaan ini berkembang sesuai waktu dulu impian saya mempunyai manfaatan lebih besar lagi dari yang setiap tahunnya gitu kan. Jadi ya itu ya, kita harus kalau happy ya itu rumusnya, berarti kita harus punya goal itu yang kita, karena kadang-kadang orang mencapai satu tertentu karena nggak ditulis atau nggak terlihat goalnya, itu dirasa bukan suatu prestasi gitu kan. Orang harus ada, orang bilang kan apa, self rewarding ya, harus mengapresiasi diri sendiri juga. Itu yang membuat kita happy bahwa pencapaian kita sini. Contoh hal kecil mungkin di bagian sales ya kan, dia kan akan ngelihat nih kalau track recordnya mungkin terdata dengan rapi, dia akan ngelihat
oh saya dulu menjual dengan angka sekian, sekarang udah di angka sekian dengan lebih mudah. Itu kan suatu prestasi juga. Jadi menghargai diri sendiri, itu kan merenungkan pencapaiannya, itu akan membuat kita lebih happy dan kita bawa on the track gitu sih. Oh gitu, ya betul sekali. Saya setuju sekali dengan Pak Arman gitu ya tentang bagaimana bersikap dan makna apa yang bagaimana kita mensikapi diri kita di tempat sekarang atau di tempat kita berkarir. Pak, sebelum kita akhiri Pak, boleh cerita sih sebenarnya Bapak kan sekarang di PT apa Pak? Solusi Kartun. Kalau boleh tahu nih, apakah produk-produknya ini Pak? Boleh tahu ceritanya apa produknya apa aja, dan kemudian apa sih yang dikerjakan oleh SKI saat ini? Oke, terima kasih Pak Dia. Jadi SKI di sini benar-benar berisikan SDM yang berinovasi dan kreatif ya. Jadi berawal dari kita industri percetakan kartu, member, ID card ya kan. Sekarang ini kan kalau saya bilang existing sampai sekarang ya ini kartu ID card seperti ini ibaratnya. Jadi dari bahannya PVC yang berkualitas, jadi nggak mudah sobek, nggak mudah ketek juga, dan awet juga tintanya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita melakukan inovasi, melakukan terobosan, kita bisa juga jualan produk lainnya. Karena kita jualan kartu juga jualan tali, ini kita bisa juga handle jual medali, jadi misalnya berbagai event. Terus sekarang lagi ramai mungkin event Natal dan Tahun Baru, kita bisa buat produk kreatif nih terkait banyak sih, terkait mungkin stabilo, airpod, dan bolpen, bahkan di tumbler kita juga bisa tumbler juga ada ya Pak. Momen-momen tertentu. Oh ini bisa custom ya berarti? Iya, bisa custom. Customer bisa bisa sesuai dengan keinginan dia ya. Jadi mau fotonya atau mau lagi event apa misalnya Sobat Semanggi atau teman-teman ingin mencetak gini sesuai dengan kebutuhannya gitu kan bisa ya. Buat Natal juga, buat hampers juga banyak tuh. Hampers juga Pak. Luar biasa gitu ya. Kalau boleh tahu sekarang cabangnya ada berapa Pak di? Sekarang kita cabang untuk kantor obatnya ada 3. Ada 3. Ya, di mana aja Pak? Surabaya, di Semarang sama Jakarta. Semarang, Jakarta, dan Surabaya. Pusatnya ada di Surabaya. Di Surabaya gitu ya. Oke. Total karyawannya ada sekitar 45 gitu kan. Oke, hari ini kita Sobat Semanggi luar biasa ya, kita dapat banyak hal ya yang bisa kita dapatkan dari kehadiran Pak Arman di podcastnya Semanggi University. Semoga hari ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian, sobat sekalian, sehingga kita bisa memiliki kehidupan yang lebih baik ke depannya gitu kan. Nah, terakhir nih Pak Arman, ada hal-hal yang ingin kata-kata terakhir kata-kata inspirasi dari Bapak untuk sobat-sobat kita Semanggi gitu. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan gitu? Mungkin pesan saya buat rekan-rekan Semanggi, oke lah kita boleh punya impian jadi yang terbaik ya. Tapi mungkin kalau di saat ini kita bukan fokusnya ke sana. Tapi kalau fokus bukan ke jadi yang terbaik, tapi kalau fokus saat ini lakukan yang terbaik. Jadi do the best. Do the best setiap saatnya. Untuk hari ini, mulai saat ini lakukan yang terbaik. Itu sih Pak Didi. Lakukan terbaik dan jangan putus asa, terus berusaha yang terbaik. Oke, baik Pak Arman. Terima kasih waktunya bersama dengan Semanggi University. Semoga kita bisa ketemu lagi di pasti ya. Saya tunggu masa yang akan datang gitu kan. Baik, untuk Sobat Semanggi, sebelum saya akhiri, ada satu kata-kata orang bijak mengatakan bahwa jadikan masa lalu sebagai pelajaran, jadikan hari ini sebagai perjalanan, dan biarkanlah hari esok tetap menjadi rahasia Tuhan, karena semua hal sudah menjadi ketentuan yang di atas. Terima kasih, salam sukses, penuh berkah dan berlimpah rezeki dari saya. Terima kasih, selamat pagi.